Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada saudaraku, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, Allah telah memberi kesempatan siang ini untuk berbagi paham. Insya Allah bermanfaat untuk kita, terutama untuk diri saya pribadi. Yang saya akan sampaikan, janganlah meminta kepada selain Allah. Jangan meminta kepada makhluk. Jangan meminta kepada selain Allah. Yang dimaksud jangan meminta kepada selain dari Allah, yaitu meminta kepada makhluk, mengharap kepada makhluk, mengharap kepada selain Allah, itu akan menimbulkan kekecewaan, akan menimbulkan sakit hati. Contoh, kita tengah susah-susahnya, kita tengah butuh pertolongan, tapi kita tidak ingat kepada Allah, kita lalai kepada Allah. Setelah itu kita mengharap bantuan, hanya membanggakan yang lain, makhluk. Contoh, kita sebab kekurangan hari ini, kita nih contoh rumah nyewa, anak tidak makan, duit di kantong tidak ada, kita pengangguran, udah 2 minggu nggak kerja, datang tagihan rumah, anak nangis minta jajan, kita pusing. Nah, kita berpikir itu gampang, nanti saya akan pergi ke sana, ke tempat saudara, tempat kawan saya. Ya, pikiran kita. Setelah kita sampai di sana, ingin meminjam sesuatu, tetahunya yang kita harapkan tadi, dia bilang nggak ada. Kecewa nggak kira-kira? Contoh, kita bilang, saya nih udah 2 minggu nggak kerja, duit nggak ada, tagihan rumah datang, untuk makan nggak ada, pinjamilah saya duit untuk biaya hidup, nanti saya bayar kalau saya sudah kerja. Apa jawaban orang? Walaupun nggak ada pun, kalau mengharap kepada makhluk akan kecewa. Contoh aja, dia bilang begini, duit ada, tapi yang untuk dipinjamin itu nggak ada. Contohnya dia seorang pedagang, ada duit, tapi yang untuk dipinjamin nggak ada. Ini duit modal. Sakit nggak kira-kira? Sakit lah, masa enggak? Kecewa kan? Sakit hati, pulang dengan langkah lunglai, lemah, lesu, karena mengharap kepada makhluk. Ya akibatnya. Nah, maka disitulah keluar tangisan, meneteskan air mata, menengok istri tidak masak, menengok anak nangis minta makan, uang tagihan rumah datang, pastilah lemas. Nah, disitulah kita berpikir, disitulah mulai timbul pikiran menghadap kepada Allah, bersihkan diri, bersujud kepada Allah, mohon dengan tetesan air mata, meminta kepada Allah, ya Allah, kemana lagi aku meminta ya Allah, kemana lagi aku minta tolong, tiada lagi tempat mengadu ya Allah, hanya satu-satunya Engkau ya Allah. Memohon kepada Allah, minta, memohon, menyembah, bersujud, pasti akan Allah beri, akan Allah kasih. Malu Allah kalau tidak mengasihi. Kenapa? Karena doa kita itu disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh makhluk-makhluk lain. Allah Maha mendengar dengan hati yang tulus, dengan tetesan air mata. Nah, pasti itu Allah akan kasih. Ya, jalan hanya beda berapa menit, tak tahu ada orang ngetok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita masuk. Tak tahu, kita nggak sangka kawan kita yang lama dulu, kawan kita yang sudah lama sama-sama kita berjuang dulu, susahnya hidup, berjualan, berdagang, macam mana perjalanan hidup sama dia dulu.
Kita nggak sangka, tahunya dia datang ke rumah kita dengan istri, dengan anaknya. Nah, nengok kita hidup pasti dia bertanya, namanya kawan sama perjuangan. Ada apa denganmu kok gini. Pastilah kita mencurahkan. Nah, pasti kita curahkan, kita beritahu dia. Nah, tahu-taunya dengan gerak Allah dia kasih nih. Bayarlah untuk rumah, inilah belanja makan kalian. Kalau kalian ada duit, bayarlah. Kalau nggak ada ya nanti aja. Kalau kapanpun kalian sudah punya duit barulah kalian bayarlah. Nah, pakailah ini dulu. Senang nggak kira-kira? Pastilah senang. Kenapa? Itu dia datang atas kehendak Allah. Dia datang atas izin Allah. Mendengar doa kita tadi itu, pasti dia bilang pula gini, saya tadi main ke sini ke pasar, tertaunya ingat kamu. Jadi saya mampirlah. Sebenarnya nggak teringat, tapi saya siap sholat maghrib tadi teringat. Pergilah ke sana, udah lama gak jumpa sama dia. Tertaunya datang. Inilah Allah gerakkan hati dia untuk bertemu Allah, menyampaikan tanda Allah memberi kepada kita. Maka sadarilah, janganlah mengharap kepada selain pada Allah, jangan mengharap kepada makhluk, haraplah kepada Allah, karena jalan Allah itu sangat banyak. Tahunya kita sholat, kena menangis mohon, ya Allah terima kasih Allah atas nikmat yang kau berikan ini, terima kasih ya Allah, tanpamu aku tidak bisa apa-apa, semua ini atas kehendakmu ya Allah. Pasti bilang begitu kan, bisik pasti bilang begitu kan. Jadi begitulah. Kita tahu kita sholat subuh. Nah, jumpa pula teman. Katanya, halo bro, udah lama gak jumpa, di mana aja? Kemana aja? Adalah di rumah. Nah, di mana kerja sekarang? Udah lama nganggur nih, gak ada pekerjaan. Wah nih, pagi ini ikut saya. Ini ada pekerjaan baru, proyek baru. Insya Allah. Senang gak kira-kira? Ditawarin kerja pula. Pastilah senang. Nah, itulah cara Allah memberi jalan, menyadarkan kita bahwa kembalilah kepada Dia. Sembahlah Dia, pujilah Dia, agungkan Dia. Jangan mengharap kepada makhluk. Jangan menyanjung makhluk. Jangan membanggakan makhluk. Jangan membanggakan diri kita. Aku bisa. Tak bisa itu. Karena apa? Allah semuanya yang berkuasa. Allah menampakkan tanda kuasanya kepada kita. Nah, sadarilah. Maka kembalilah ke jalan yang benar. Begitulah Allah. Nah, setelah itu kan dengan tetesan air mata kita menangis dalam perjalanan menuju pulang siap sholat subuh. Istri kita bertanya, ada apa bang? Kenapa abang nangis siap sholat? Alhamdulillah ketemu teman di masjid. Dia ngajak sholat, dia ngajak saya kerja. Padahal saya sudah lama nganggur itulah. Inilah pertolongan Allah, kata istri. Inilah Allah cara memberi kita jalan. Sadarlah lagi, kembalilah kepada Allah. Senang gak? Bahagia istri, anak pun senang menengok kita. Nah, itulah cara Allah menolong kita, memberi jalan kita. Nah, apapun yang terjadi, apapun yang kita usahakan, itu bukan atas kehendak kita. Semua itu atas kehendak Allah. Jangan dibilang dibantu orang nanti. Wah, kalau bukan dengan aku itu, kamu tuh nggak bisa apa-apa. Kalau tanpa aku itu, kamu tuh nggak bisa apa-apa. Tak salah itu. Dan sebenarnya itu Allah itu melalui tanganmu membantu dia. Tanpa kehendak Allah kamu pun tidak bisa apa-apa. Inilah cara Allah membantu. Nah, begitulah jalan-jalan itu. Janganlah mengharap kepada selain kepada Allah. Jangan mengharap kepada makhluk. Mengharap kepada makhluk itu sangat kecewa. Menyakitkan. Kalau mengharap kepada Allah pasti. Walaupun tidak secara instan langsung bin salabin langsung jadi, enggak. Semua Allah itu memberi dengan bertahap. Allah yang ciptakan langit dan bumi aja bertahap. Jangan 6 masa baru terjadi. Dengan 6 hari baru terjadi. Enggak ada langsung jadi, langsung kun kepayakun langsung datang begitu, enggak ada itu. Dengan bertahap, semuanya bertahap. Kita aja mau naik ke rumah harus melalui tahap. Naik menginjak tangga dulu, tangga pertama, tangga kedua, baru menginjak karpet. Dari karpet baru bisa duduk ke sofa. Nggak ada langsung di halaman langsung nak duduk ke sofa. Semuanya butuh proses. Kita aja lapar mau makan itu, bukannya langsung kenyang. Bergerak dulu, ambil piring dulu, cendok nasi dulu.
disuap dulu, dikunyah dulu, ditelan dulu, baru merasakan kenyang. Nggak ada langsung instan langsung kenyang. Saya lapar langsung kenyang, nggak ada. Dengan nasi langsung kenyang, enggak. Semuanya butuh proses. Begitulah, pahamilah. Semoga sedikit ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.